Hai semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, G2C Kitchen akan membagikan cara untuk membuat ketupat lebaran versi Betawi. Kita saksikan bersama yuk cara pembuatannya. Pertama-tama kita buat ketupatnya dulu ya. Nah, ini kurungnya sudah saya rendam selama 1 jam supaya nanti hasilnya tidak terlalu coklat ya. Kemudian untuk bagian ujungnya bisa kita rapatkan seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita siapkan beras yang sudah kita rendam selama kurang lebih 1 jam. Kemudian kita siapkan juga ujung dari botol aqua seperti ini dan juga sendok. Kemudian kita masukkan berasnya ke dalam kurung ketupat atau selongsong ketupat dengan cara seperti ini ya. Penggunaan ujung botol ini berfungsi supaya mempermudah kita dalam memasukkan beras ke dalam selongsong ketupat. Nah, seperti ini. Kita isi setengahnya saja ya. Kemudian setelah itu bisa kita tutup kembali ujungnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa didihkan air kira-kira 3/4 dari panci. Di sini kita akan memasak ketupat dengan metode hemat gas. Setelah airnya mendidih seperti ini, bisa kita masukkan ketupatnya. Jangan lupa seluruh bagian ketupat ini harus terendam dengan air ya. Untuk mempermudah, teman-teman bisa membalik caranya, yaitu kita masukkan dulu ketupatnya ke dalam panci, kemudian kita masukkan air mendidih. Nah, cara itu lebih efisien ya teman-teman. Selanjutnya kita tutup rapat-rapat pancinya, kemudian kita rebus selama 15 menit. Jangan lupa kita gunakan timer ya. Nah, ini sudah 15 menit. Setelah itu bisa kita matikan apinya, kemudian kita diamkan selama 30 menit dengan kondisi panci tetap tertutup rapat seperti ini karena ini masih terjadi proses perebusan ya. Nah, setelah 30 menit, selanjutnya bisa kita nyalakan kembali apinya. Kemudian dimulai dari air mendidih ini, kita bisa masak kembali atau rebus kembali selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, selanjutnya bisa kita diamkan lagi selama 30 menit. Terakhir bisa kita angkat kemudian kita gantung supaya hasilnya lebih padat. Nah, seperti ini kalau sudah digantung ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat sayur ketupat betawinya. Di sini kita siapkan kentang, kemudian juga kacang panjang. Nah, untuk kentangnya di sini bisa kita potong dadu seperti ini. Sementara untuk kacang panjangnya bisa kita potong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya bisa kita kukus semua sayurannya. Jangan lupa kita kukus juga cabai merah besar dan juga cabai keritingnya ya. Setelah itu bisa kita buka tutupnya lalu kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita masak santan. Jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak pecah. Selanjutnya kita buat bumbu halusnya. Di sini ada terasi, kemiri yang sudah disangrai, bawang putih, bawang merah dan juga sedikit air. Jangan lupa kita masukkan juga ebi yang sudah kita rendam dengan air panas. Kemudian kita haluskan dengan menggunakan blender atau chopper ya. Selanjutnya kita haluskan juga cabai merah dan juga cabai keriting yang sudah kita kukus. Nah, ini sudah halus semua bumbunya. Selanjutnya bisa kita panaskan minyak, kemudian kita tumis bumbu halusnya. Untuk bumbu aromaterapiknya di sini kita masukkan lengkuas, serai, daun salam. Kemudian kita bisa aduk sampai semua bumbu benar-benar matang ya. Setelah itu baru kita masukkan cabai merah dan juga cabai keritingnya, lalu bisa kita aduk kembali sampai semua bumbunya benar-benar matang dengan sempurna seperti ini. Lalu bisa kita masukkan pete, garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian bisa kita aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah itu bisa kita masukkan santan yang tadi sudah kita rebus ya. Penggunaan santan yang sudah direbus ini
adalah kunci supaya sayurnya tidak mudah basi. Selanjutnya bisa kita masukkan juga sayuran yang tadi sudah kita kukus. Kita masukkan semuanya. Setelah itu bisa kita masak sampai matang. Ini tidak perlu diaduk-aduk ya teman-teman, karena santannya sudah matang sebelumnya. Selanjutnya bisa kita pindahkan ke dalam panci supaya lebih asik. Terakhir kita tambahkan gula jawa atau gula merah. Ini sesuai selera aja ya teman-teman. Karena saya tidak terlalu suka manis, jadi saya hanya menambahkannya sedikit saja. Sekarang kita buat opor ayamnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada bawang putih, bawang merah, kencur, jahe, kunyit yang sudah disangrai, ketumbar, kemiri yang sudah disangrai, dan juga sedikit air. Selanjutnya bisa kita potong-potong dulu kunyitnya agar lebih mudah dalam memblender ya. Kemudian bisa kita haluskan bumbunya sampai benar-benar halus seperti ini. Setelah itu bisa kita panaskan minyak, kemudian kita goreng dulu ayamnya. Di sini kita goreng sebentar saja ya teman-teman. Setelah dibalik satu kali, langsung aja kita angkat. Kemudian kita panaskan kembali minyak, lalu kita tumis bumbu halusnya. Untuk bumbu aromaterapiknya di sini ada serai, lengkuas, daun jeruk. Kemudian bisa kita aduk-aduk kembali sampai semua bumbunya benar-benar matang seperti ini ya. Setelah itu bisa kita masukkan ayamnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata seperti ini. Setelah itu bisa kita masukkan santan. Di sini kita masukkan dulu santan encernya ya. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Jangan lupa kita tambahkan kaldu bubuk dan juga garam. Jangan lupa diaduk rata. Nah, setelah mendidih, ini bisa kita tambahkan dengan santan kental. Kemudian bisa kita masak sampai mendidih. Setelah itu langsung aja kita angkat ya. Sekarang kita bisa sajikan di piring seperti ini. Kita tambahkan ketupat hemat gasnya dengan sayur godok Betawi, opor ayam, semur telur, tahu, dan juga kentang. Jangan lupa kita taburkan bawang goreng, emping, dan juga kerupuk udang. Nah, jadi deh ketupat lebaran versi Betawinya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan like dan subscribe jika bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.